Oke, selamat siang semuanya, Om Swastiastu. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Terima kasih sudah hadir di acara Artistalk dan sekaligus closing exhibition pameran tunggal di Sukarya, Skin and Shadows, a visual study of beleleng ornament style. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir ya. Rencananya di diskusi ke depan nanti ini kita akan membahas seputar proses kreatif di Sukarya, tentang program apa yang sedang di Sukarya dijalankan di ruang utara studio sama Berat Project. Kemudian bagaimana di Sukarya, apa yang di Sukarya temukan dalam proses itu, kemudian bagaimana dia mengembangkannya. Nanti kita akan membahas seputar itu. Jadi teman-teman juga bisa ikut nimbrung. Sebelum kita melakukan interaksi belajar, kita akan persilakan dulu di Sukarya melakukan prosesnya ya. Sebelum itu juga saya akan menjelaskan dulu apa sih program residensi yang diikuti oleh di Sukarya ini. Programnya ini kebetulan Berat Project baru lakukan pertama ya, kita sebut residensi, ruang antara studio residensi. Nah di kelas 1 ini rencananya kita menjalankannya dengan sederhana aja sih. Kalau di residensi yang konvensional atau di galeri lain mungkin mereka akan diajak tinggal di sana gitu, kemudian mengamati lingkungan yang sekitarnya kan, kemudian merespon apa yang terjadi di sana. Tapi di yang kami kerjakan atau yang kami program di ruang tengah studio sebenarnya lebih cair, lebih sederhana lagi, tidak se-strict itu ya. Jadi seniman punya gagasan apa, kita coba menampung, memfasilitasi, kemudian mengembangkan bersama gitu. Jadi ini juga sebagai tantangan sih. Ya kita lihat kalau praktik kesenian kita hari ini kan lebih banyak memperdalam artistik ya, jadi memperdalam sisi bentuk gitu. Kita seringkali melupakan sisi isinya gitu kan. Jadi kan ada lebih baiknya kalau bentuk dan isi itu kita combine ya, kita hadirkan, kita perkuat kedua aspek itu. Apalagi ada teman-teman guru Project di Guru Institute yang juga intens menggali aspek narasi atau konten karya gitu. Jadi kita sih ingin sharing resources juga bareng seniman-seniman atau teman-teman yang sering hadir di ruang antara studio untuk berdiskusi, mendevelop bersama gagasan mereka sih gitu. Jadi sebenarnya sih seperti itu ya. Kita juga ingin mengajak atau menantang mereka mencoba pola ini gitu. Siapa tahu cocok dan dilanjutkan ya bisa sangat bagus sekali. Kalau tidak juga nggak apa-apa kan, masing-masing punya metodenya. Jadi selain memperdalam bentuk, seniman kita juga ajak untuk studi literatur, melihat pustaka yang ada di Guru Institute dan teman-teman yang melakukan arsip terkait konten yang dibahas ya. Kemudian di sana juga ada riset lapangan ya. Teman-teman seniman kita ajak untuk ke lapangan melihat langsung objek yang akan dia pelajari. Kemudian selain itu juga ada diskusi santai bersama teman-teman lingkar Gurat. Di sana teman-teman yang sering hadir kebetulan adalah seniman, kurator, penulis, dan multidisiplin ya, tidak jarang. Di sana kita kita godok bersama ide itu, kemudian direspon oleh seniman. Ada yang ia tangkap, ada yang ia pakai untuk mengembangkan karyaan juga gitu ya, tidak sedikit ya, malah banyak sekali. Kemudian sampai akhirnya terakhir itu ada seperti semacam preview karya. Di sana preview karya itu memperlihatkan proses selama sebulan ya, karena rencananya kan rencana awal ini residensi ini kita akan laksanakan selama sebulan, dan rupanya dengan di Sukarya berlangsung lebih lama lagi, tapi di studionya sendiri karena saat itu ada alasan pekerjaan dan lainnya gitu ya. Tapi secara kontrak ya, bila saya kontrak ya, secara kontrak informal ini berjalan selama sebulan, makanya kita laksanakan preview karya itu agar teman-teman yang lain bisa memberi masukan, sehingga proses selanjutnya itu artinya ketika mengembangkan karya di Sukarya juga bisa lebih fokus ya gitu ya, mempertajam penggaliannya gitu. Itu sih dari saya yang menjelaskan program residensi itu. Setelah ini juga nanti akan berjalan lagi program residensi kelas 2 bersama perupa-perupa muda yang kita ajak.
rencananya di bulan September juga, pamerannya di bulan Desember itu. Penulisnya juga akan berganti. Kalau kali ini saya selain sebagai partner diskusi juga sebagai penulis atau yang mencatat proses berkarya Karya selama di Ruang Trans Studio sih. Dan dibarengi mentor-mentor lain, ada Pak Dewa Pulite, ada Pak Budi Sante, ada Pak En Suja, ada Pak Yoga, ada Pak Manerawan yang hadir juga, yang banyak memberi masukan. Kemudian ada juga Pak Dewi Griawan yang juga menjadi kolaborator kita di Studio Gelombang ini sebagai tempat untuk kita menyajikan karya hasil residensi Budi Karya. Jadi saya tidak lupa untuk berterima kasih untuk teman-teman tadi yang kemudian teman-teman kantoran yang sudah mengisi proses, melengkapi proses residensi di Ruang Trans Studio ini. Itu sih dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Budi Karya menjelaskan apa sih yang dia temukan dalam proses ini, kemudian masukan-masukan seperti apa sih yang kira-kira Budi Karya rasa paling berpengaruh ke karyaannya gitu, dalam program residensi ini terutama. Saya akan terima kasih. Terima kasih atas waktunya, Om Swastiastu. Ya, perkenalkan saya Suparyo dan terima kasih untuk Vincent yang telah membantu pelaksanaan program residensi ini, dan juga Ruang Tara Studio dan Studio Gelombang karena sudah memberikan ruang untuk saya memamerkan karya yang telah hasil residensi. Hal yang paling saya rasakan dampaknya dari program residensi ini sih di bagian riset ya. Awalnya saya tuh berkarya tuh sesuai keinginan saja, sesuai imajinasi sendiri tanpa melakukan sebuah studi atau apapun itu. Tapi setelah melakukan residensi ini, saya diajak melakukan riset ke lapangan secara langsung. Jadi ternyata hasil dari sebuah riset itu memang bagus sih untuk sebuah perjalanan dalam berkarya. Dan hal itu bisa dilihat dari karya-karya awal program residensi yang saya lakukan itu. Yang estek pertama tuh dia tuh lebih menimbulkan kayak ya karya bentuk-bentuk yang formal pada umumnya. Jadi kayak bentuk pohon ya segitu gitu. Jadi setelah melakukan riset, diajak riset ke Buleleng itu sendiri, jadi saya tuh mendapatkan ilmu baru bagaimana sebuah keliaran dalam berkarya itu harus ya dibilang dipupuk juga gitu. Dipupuk tapi keliaran yang terarah maksudnya, bukan keliaran yang tanpa arah. Gitu. Apa ya lagi ya? Selain itu juga karya-karya yang saya tampilkan itu lebih banyak ke apa yang terjadi di lapangan, terutama di desa saya sendiri. Menampilkan sebuah cerita-cerita rakyat yang ada di desa saya sendiri. Mungkin kedepannya nanti saudara Vincent atau enggak Gurat Art Project melakukan ya residensi secara berkelanjutan dan melakukan riset-riset juga biar anak-anak muda itu mengetahui bahwa oh ini itu sebuah bagian dari sebuah proses dalam berkarya. Itu aja sih. Nah kalau lanjutan kita santai aja gitu ya. Ini kan diskusi santai ya sebenarnya. Kira-kira dari medium belulang ini nih, bisa ceritakan awalnya Bli bisa mendalami belulang ini, kemudian kenapa sih tertarik mempelajari atau mengamati ragam hias Bulelengan ini Bli? Bisa biar teman-teman juga bisa ini dapat pengalaman itu. Mengenal belulang, saya itu mengenal belulang sudah
dari dulu di rumahnya Pena sendiri sih, dari bapaknya. Terus mulai mencoba untuk melakukan menatah di Blulang itu di tahun 2017 kayaknya, di salah satu program PKL ya, kampus. Jadi saya itu melakukan studi di Banjarboyo di Batuan, di Bintang Emas kalau nggak salah. Di sana saya mendapatkan bagaimana sebuah proses melakukan tatah wayang sih pada waktu itu. Tapi tatah wayang saya lakukan itu nggak serta-merta tatahan wayang yang blok wayang seutuhnya, tapi itu dalam satu kulit besar kira-kira 180 kali 180 kalau nggak salah. Itu saya buat sebuah adegan pewayangan Kumbakarna kayaknya waktu itu, Kumbakarna Line. Saya buat satu wayang itu dalam satu kulit besar. Itu saya lakukan karena saya pikir waktu itu kok kalau membuat wayang kan pasti ada sisa-sisa kulit yang terbuang gitu. Jadi saya pikir kenapa tidak pakai semua aja biar nggak ada kulit yang terbuang. Nah, setelah itu saya juga melakukan studi TA menggunakan wayang, menggunakan kulit juga, dan lanjut menggunakan kulit sampai sekarang. Nah berarti saat itu kesadaran membuat wayang itu juga masih artinya membuat wayang di bidang kulit yang besar itu juga sebenarnya peralihan medium dari beli melukis di kanvas itu dia, kemudian melukis di atas kulit itu ya awalnya. Kalau dibilang melukis, kalau saya melukis itu nggak pernah sih membuat sebuah karakter wayang sih. Kalau melukis di bidang di kanvas ya. Cuman tumbuh rasa ingin membuat wayang tuh setelah mengenal kulit. Jadi awalnya memang tidak menarik sih bagi saya awalnya, karena saya merasa kok capek kalau natah gitu dulu bikin wayang ruwet gitu. Apalagi otak saya tuh agak simple soalnya. Nggak mau yang ruwet-ruwet. Tapi setelah dijalani selama dari tahun 2018 itu jadi menarik gitu loh. Jadi nggak pengen lepas dari wayang, dari kulit sih. dari benci ini. Nah kalau kita lihat, kalau ada yang pernah lihat karya-karya Biskar yang lama kan banyak karya-karya kulit itu diwarnai gitu ya. Kemudian banyak menghasilkan bentuk-bentuk apa namanya tatahannya yang bulat-bulat itu ya, dengan pahat yang bentuknya bulat-bulat. Dan kalau sekarang kita lihat kan banyak apa namanya lebih variatif ya sekarang bentuk tatahannya dengan pola-pola apa namanya semut sedulur gitu ya. Pola babaan kalau asal namanya dan lain-lain itu. Nah kira-kira kesadaran itu baru muncul sebelum residensi ini atau bagaimana? Itu muncul setelah residensi ini sih. Setelah residensi ini awalnya kan saya bikin bulat-bulat itu maksudnya itu saya mengambil salah satu teknik di pewayangan, yaitu teknik membukin yang cuma mengandalkan bulat-bulat gitu ya. Jadi setelah itu nah setelah mengenal residensi ini, jadi saya tertarik untuk membuat kayak figur-figur seperti ini dan karakter tumbuh-tumbuhan gitu. Oke. Nah lanjut setelah itu kan selain apa yang berubah dari pola tatahan kan dia juga mengamati itu bentuk belelengan itu. Nah kira-kira ini bisa diceritakan nggak apa sih yang Beli kemudian identifikasi sebagai ragam hias belelengan itu, dan kemudian bagaimana sih perkembangannya di karya-karya Beli ini? Yang saya tangkap dari pikiran belelengan itu. Yang pertama yang saya tangkap tuh keliaran dari
undagi Buleleng tuh ya pada zaman dulu tuh mengambil sebuah objek yang ada di sekitarnya. Itu ya saya tangkap. Jadi mereka itu tidak memikirkan apa itu, memikirkan terlalu banyak tentang stilisasi sih ya, dan juga tentang simetris dalam bentuk-bentuk itu tidak terlalu dipikirkan oleh mereka. Jadi kayak dia tuh berkarya kayak mengalir aja, apa yang ada di pikirannya itu dibuat gitu. Kalau ini kosong, walaupun itu dibilang agak-agak liar banget itu, tapi dia tetap aja bikin itu sih yang saya kagumi dari undang-undagi Buleleng pada zaman dulu. Dan itu mencoba saya terapkan di karya-karya saya yang ada di residensi ini, terutama setelah karya habis riset ke Buleleng itu. Setelah itu saya mencoba menampilkan sebuah keliaran dalam mengolah tatahan. Itu sih. Kita lihat juga sebenarnya kalau bentuk keliarannya yang bisa kita tangkap secara langsung itu kan di karya Bli yang ini ya, Desa Lingsir ya. Ya, Desa Lingsir. Kan ya, Desa Linggir. Linggir itu Bli Sukarya itu membuat figur tuh menjulurkan lidah itu sebenarnya cara Bli Sukarya juga menyampaikan langsung keliaran itu ya, seperti itu ya. Kemudian ada sih beberapa juga hasil diskusi dengan Pak Dewas juga yang kemudian memperlihatkan bagaimana sih kejeniusan orang Buleleng itu membuat figur itu ya, misalnya dari cara dia memegang saputnya gitu, kemudian ditampilkan secara realistik gitu ya. Selain itu kan juga ada pola kecantikan yang banyak juga kemudian menginspirasi Bli gitu ya. Dan beberapa juga di Pura Dalam Bulian ya, ada bentuk-bentuk wajah bayi yang menggantikan pola mas-masan dan juga patre Cina gitu ya, atau patre Sari gitu. Nah, kira-kira itu menginspirasi Bli secara bentuk saja atau ada hal lain yang Bli Sukarya tangkap dari cara mereka menghadirkan bentuk itu? Yang ditangkap, nah seperti yang sudah saya bilang tadi sih, itu keliarannya sih yang saya tangkap, di samping juga bentuk yang ditampilkan dalam sebuah tatahan. Kalau di Buleleng kan bukan tatahan sih, ukiran di paras. Jadi saya itu mencoba memindahkan dari ukiran paras itu ke tatahan kulit. Samping itu juga menurut saya kulit itu kayak ada gimana ya, kayak ada kedekatan saya itu sama kulit sapi, sama sapi sih sebenarnya. Mungkin karena tradisi yang ada di Bulian ya, harus menggunakan menggunakan 3 ekor sapi sih sebagai sarana upacara pitrayannya, yang merupakan acara pitrayannya terbesar yang ada di Desa Bulian, yang termahal juga, yang ditanggung oleh masyarakat Bulian. Jadi mungkin karena itu menjadi sebuah pendekatan untuk diri saya sendiri gitu. Nah, karena itu juga memilih medium kulit juga gitu ya. Ya tadi kita udah banyak menyinggung juga tentang medium Bli Sukarya, kemudian pilihan visualnya gitu kan, yang memiliki kedekatan dengan dengan wayang gitu ya. Hanya saja yang hadir bukan figur-figur tokoh-tokoh dari epos Ramayana-Mahabharata, tapi lebih ke keragam hias yang ada di Buleleng, dan kemudian cerita yang ada di desa Bli Sukarya di Bulian gitu ya. Selain itu kita kan juga perlu nih menggali kesadaran Bli Sukarya dalam berkesenian ya gitu. Kenapa memilih
menatah gitu kan. Padahal dulu di Sukaria ini juga melukis, kemudian bahkan juga banyak melakukan mural gitu ya. Nah kira-kira memilih bahasa ungkap menatah ini kenapa Bi? Apakah selain karena punya kedekatan dengan medium dan kemudian sempat belajar di foyer, ada hal lain lagi yang mau disampaikan? Itu karena benci sih awalnya. Benci sama apa nih? Sama menata. Kalau awal menata tuh memang apa-apanya sakit sih Chen. Dari leher, duduknya, tangannya semua sakit. Jadi saat itu ya ambeien kumat gitu ya. Jadi saat itu kok cuma gaya gede ya, ngewe-ngewehin ibe kan gitu. Apalagi kalau kita ingat medium as a message ya gitu. Seharusnya kan bukan seharusnya ya, mungkin ada yang ingin sampaikan lebih loh. Apalagi kan Bi tahu sendiri resikonya berkesenian dengan kulit itu ya, apalagi ketika kita bawa ke publik kan masih banyak yang punya stigma negatif terhadap orang yang berkarya di atas kulit, kemudian dan segala macam ya gitu. Ada nggak Bi gitu? Kalau itu sih ada banyak sih, bahkan banyak orang yang menawar karya saya itu, tapi setelah tahu dia itu medium kulit sapi, yaitu jadi berpikir ulang gitu. Jadi itu mediumnya kulit sapi ya gitu. Nggak ada pakai medium lain. Saya bilang ya nggak ada gitu. Saya hanya membuat karya di kulit sapi, saya bilang gitu aja sih. Jadi mereka itu pergi entah kemana setelah tahu bahwa saya itu membuat karya dari kulit sapi. Kayaknya nggak tahu kenapa sih seperti itu ya. Nah kalau Bi sekarang sendiri apa yang Bi sebenarnya suka nih dari estetik yang ada di kulit ini Bi? Karakter kulit sapi itu dari segi warnanya sih, dan warna kulit sapi itu terbentuk secara alami kan, dan bahkan warnanya itu tidak bisa kita punya bikin kulit sapi, tidak bisa kita buat biar sama kayak ini gitu. Pasti ada pembedanya itu, entah itu ke ketebalannya atau enggak urat sapi yang udah kering tuh. Dia juga teksturnya juga berbeda. Samping itu juga keelastisannya dia. Dan bahkan saya juga sempat membuat karya yang dilubang-lubangin saja, cuman itu pakai paku. Tapi setelah saya kasih air, dia itu kembali seperti semula, itu menutup lagi, cuman ada bekas kayak warna putih gitu. Jadi itu karakter kulit sapi itu sih kayak hidup ya. Walaupun sudah mati tapi hidup gitu. Hidup kedua kali. Moksa. Menarik sih. Ya itu sesuatu estetika estetika belulang yang coba saya ingin cari tahu juga ya, karena kebetulan Bi Sukaria sempat cerita hal itu gitu, dan menurut saya menarik itu. Artinya di antara medium stilpa yang lain, medium belulang ini juga unik gitu dan berbeda kan dia ketimbang misalnya menatah di atas medium yang lain ya gitu sepertinya. Mungkin itu sih ya dari yang singkat bisa kita coba bincangkan sebagai pemantik. Nanti sisanya kita akan diskusikan saja, kira-kira ada nggak sih pandangan-pandangan dari teman-teman yang nantinya bisa memperkaya proses kreatif Bi Sukaria dan kemudian menjadi pembelajaran bersama juga untuk kita semua. Terus ya, terima kasih Bi Sukaria. Silakan selanjutnya saya lempar ke teman-teman, mungkin Pak Dewas, Pak D, Gayu, Pak Bli, Gus Ade dan kawan-kawan lain mungkin ada masukan atau pertanyaan nanti bisa kita bahas. Silakan. Ya, yang muda-muda silakan. Bus. Kampe lah. Oh ya.
kopi beli ya bos? Dan dikasih Oh ini yang lebih bagus. Dari kasih nyawa. Yang cewek dulu nah. Ya, Ya. dari Emansipasi. yang cowok sibuk nih. Dayu mungkin Dayu kan sempat ini nih sempat nggak bisa datang di hadir pembukaan ya kan. Tadi udah sempat lihat karya. Kebetulan juga dari banyak juga. Iya Dayu kan dari Banjar ya. Itu ada kan. Iya, tradisi wayang kan. Si wayang itu. Oh. Dekat tapi tidak terlalu. Dan skripsinya tentang wayang. Beri Ayo lah, boleh lah. Boleh lah. Masih belum Ayo lah, ayo lah. kepikiran tadi sampai sini masih kosong pikirannya. Awas kerauhan. Awas kedatangan ya. Sebentar ya. Sampai dulu. Ini kan semacam visual tadi sih sebenarnya. Artinya kita masih di tahap menggali visual gitu dan menjadi itu yang menjadi konten utama dalam karya karya sih gitu. Jadi kita bisa obrolin itu dulu mungkin kan nggak harus jauh-jauh dulu kan. Belum. Latihan dari bentuknya bagaimana. Waktu dari skripsi kan ngangkat tentang wayang belayang kan ngangkat Iya. sisi visualnya. Kira-kira bisa dong Pengembangan itu ya? berbagi pengalaman dan ininya dari hasil kerja itu Benar. waktu skripsi itu kira-kira gimana dari melihat wayang belayangnya. Coba sharing dari Serasa di sidang lagi nih. Gimana ya? Kalau karena dari Beleng sudah terbiasa dengan tatahan-tatahan yang dianggap liar gitu, yang tidak simetris kayak itu. Tuh ya masih untuk pertanyaan sendiri itu masih belum ada yang mau ditanyakan, masih mengagumi sampai ini masih mengagumi dulu, kayak untuk pertanyaan yang lebih dalam tuh masih belum ada yang terbesit ya. ya nggak apa. Mungkin Dayu mau sharing gitu. Ya. Sharing aja nggak apa. Ketika meriset tentang wayang belayang itu apa sih gitu yang Dayu dapatkan, apalagi kan kalau nggak salah Dayu merisetnya langsung ke dalangnya yang membuat pengembangan itu ya, pengembangan dari segi apa namanya bentuk gitu kan. Kira-kira ada hal yang serupa nggak Dayu lihat di sini? Yang membedakan juga wayang di Bali Karaja Selatan. Oh, iya. Ini kepadatan tatahan itu. Kalau di yang Dayu kemarin dalam dan pembuat wayangnya sendiri itu namanya Blireka, Blireka. Dia itu menatahnya memang mirip, ada kemiripan sedikit karena dia padat tapi nggak simetris. Itu gimana cara menjelaskan? Dia itu mengisi kekosongannya itu dengan intuisinya gitu. Jadi kalau misalnya wayang itu sebenarnya ada Dayu ini asal Dayu bicara Dayu tahu ya. Misalnya ada pakemnya, dia itu punya Kamu sendiri. bukan pakem sendiri, kalau bilang pakem bukan selera bilangnya, seleranya sendiri gitu. Itu makanya Dayu tertarik untuk mengangkat. Biasanya kan kalau wayang biar gini gimana itu ada nilai yang ingin dia Berikan. Sampaikan. enggak di bukan Disatukan. di Itu udah dia. tetap dijaga sama dia, nilainya dia sendiri itu ciri khas bilangnya gitu. Jadi kalau misalnya kalau di Sukarya ini kan bukan menatah kulit ini bukan untuk ditampilkan ya di balik layar gitu. Itu bedanya sih. Kalau itu kan kita masih punya, kalau di Sukarya untuk ditata untuk ditampilkan secara langsung dengan kulitnya. Kalau yang dari ibu riset itu memang akan ditampilkan, tapi kebanyakan itu yang suka dengan kulitnya langsung itu orang luar. Kalau orang di dalam Bali sendiri itu jarang terlalu nanyain bentuknya langsung, kulitnya itu ditanya tuh jarang. Tapi orang luar yang lebih suka karena lebih liar, terasa lebih gendut gitu loh kalau dibandingkan dengan Bali Selatan. Kulitnya gendut ya? Enggak, maksudnya lebih ini
belelengan Saya ya, apa ya? dapat tuh liar gitu, Nggak. kan liar ya gimana? Ekspresif. Ya ekspresif sangat gitu loh. Kan bisa nakal. Seluruhnya tuh nggak simetris ya kayak gitu. Itu sih ya. Iya. Maaf kalau ada kesalahan. Itu deh. Nah ini Pak Dewas gimana Pak Dewas? Bisa nggak membantu memperkaya pemahaman kita tentang alur alur ragam hias belelengan ini Pak? Apa yang kemudian menjadikan dia khas sih sebenarnya Pak? Siapa yang nyaruh aku nanti? Nasa. Dan Pak bingung gitu kok ada suaranya gitu, nggak ada orangnya. apa? Saya kan Pak. Aku jadinya. Iya. Halo. Ya, udah kelihatan. Apa? Komisi aja kelihatan gitu. Komisnya aja. Biar. Boleh bisa ya, udah Pak. Ya, Ya, mantap. halo. Berjumpa lagi. Video beda sekali. Ya, baik ya. Terima kasih banyak kesempatannya kepada Vincent dan selamat kepada Sukaryo yang ternyata sudah menuntaskan satu periode residensi gitu ya, satu masa atau satu sesi periode residensi di Durat Art Project yang bekerja sama dengan Studio Gelombang ya, miliknya Pak Griawan ya, ini di dalam ya ruangan sederhana. Saya kira ada yang karya yang spesial. Sebenarnya saya agak canggung sebenarnya. Dari sini aja ya. Iya. Gini, apa namanya? Yang pertama sih yang ada di pikiran saya waktu karena pembukaan saya sempat hadir gitu ya. Kemudian besoknya saya menyempatkan diri untuk hadir di sini. Yang pertama sih dari yang dianggap keliaran sih dapat, cuman saya berpikir tentang moboyo itu gitu. Karena istilah moboyo itu kan sangat khas Blelengan sekali ya. Nah, kalau dari istilah moboyo itu sih saya ketemu di sini gitu. Yang bisa dilihat dari figur yang digambarkan dari sisi tematik gitu ya. Yang sekiranya di Bali Selatan sekiranya sangat dianggap sakral gitu ya, tentang terutama tematik ya tentang genealogi dari Betara gitu istilahnya. Nah di sini saya menemukan ini siapa sih, terutama karya Luh Sri Minah itu. Yes. Nah makanya sempat saya juga berstory ini siapa sih sebenarnya. Jadi tertariknya gitu. Nah kemudian yang kedua itu dari bayangan sih. Nah kira-kira kalau dari capaian bayangannya, apakah mencari satu bayangan atau beberapa bayangan gitu? Karena kan di sini ada yang memang satu bayangan, ada yang seolah-olah bayangannya dua, kemudian ada yang beririsan gitu, kemudian antara satu objek dengan objek yang lain bayangannya juga menyatu gitu ya. Nah apakah memang hal itu yang dicari? Kemudian pertimbangannya apa? Dan yang ketiga, ini banyak sekali ya. Yang ketiga itu dasar dari pemikiran Sukaryo itu, ini sih sebenarnya kembali lagi ke moboyo itu. Dasar dari pemikiran Sukaryo mengangkat tentang tematik gitu ya. Nah itu apa? Dan yang terakhir, yang keempat untuk Vincent penulis ya, kira-kira bisa nggak dirumuskan atau sudah ada bayangan nggak gitu dalam program residensi Sukaryo yang mendampingi juga Sukaryo di dalam residensi ya berkarya itu, kira-kira ada nggak bayangan untuk merumuskan apa yang sudah dilakukan oleh Sukaryo? Misalkan kalau beli sih kepikiran estetika moboyo nih gitu. Gimana kira-kira? Ya itu aja sih. Sama Pak Dewas. Bikin di Sukaryo dulu bisa. Yang mungkin yang Luh Sri Minah ya, bisa saya ceritakan bahwa itu tuh sebuah cerita yang ada di Desa Bulian sendiri. Yang tahu itu juga nggak semua masyarakat Bulian yang tahu, cuman orang-orang tertentu aja yang tahu, terutama yang pengempon pura itu, Pura Betara Katon namanya, Pak Gede Arya yang sekarang tugas di disebut Bali. Dia tuh Luh Sri Minah tuh merupakan salah satu tokoh
dalam cerita Betara Katon, di mana si Betara Katon ini adalah anaknya Lo Sirmina yang nggak tahu apa penyebab kehamilan nih Lo Sirmina ini. Ya, orang-orang nggak tahu bahwa Lo Sirmina ini tiba-tiba kok hamil dan punya anak, dan anaknya itu juga cepat besar dan tahu banyak hal gitu loh. Nah, singkat ceritanya tuh kebetulan juga ayahnya Lo Sirmina ini seorang desa melinggih yang dimana kalau bisa dibilang kayak DPR gitu zaman sekarang, di desa Bulian yang sebanyak 30 orang kalau nggak salah, 30 orang itu. Jadi pada suatu ketika kakeknya si Batara Katon ini mengadakan suatu rapat desa di Pura Baleagung, dan rapat itu rapat tertutup dan tidak ada orang lain yang ada di sana, nggak boleh ada orang. Tapi si Batara Katon ini ngotot mau ikut, dan karena terlalu ngotot jadinya diajak, dan karena kayaknya dia tuh tahu banyak hal tentang tatanan dunia atau tatanan apa, si Betara Katon ini, padahal dia masih umur kecil, tapi dia tahu banyak hal, dan tiba-tiba dia nyeletuk bahwa saya ini seorang dewa loh gitu, tapi tidak terperinci apa itu dewanya. Terus jadi kan karena tiba-tiba gitu orang-orang jadi tidak percaya gitu. Jadi apa buktinya kalau kamu dewa itu? Kalau kalian tidak percaya, boleh kalian nyalakan api dengan menggunakan duk atau ijuk itu. Dan desa Melinggih ini melakukan perintahnya, menyalakan api, dan setelah apinya besar tuh si Betara Katon ini terjun ke sana ke apinya tuh, dan seketika itu juga dia moksa dan bilang kepada desa Melinggih ini, ke 30 orang itu, bahwa mengutuk masyarakat Bulian bahwa tidak akan akur untuk kalau tidak mengakui dia. Nah, setelah itu dibuatkanlah Pura Betara Katon ini. Di Pura Betara Katon ini ada 3 pelinggit kalau nggak salah. Yang pertama tuh memang khusus untuk Betara Katon itu sendiri, dan kebetulan juga pura ini terletak di selatan desa, tempat yang paling tinggi pokoknya. Itu sih ceritanya. Cerita ini sih cuman ya seperti yang saya bilang tadi, nggak semua orang yang tahu, cuman karena mungkin dasar masyarakat Bulian tuh agak oboye ya tidak sing ugu gitu itulah istilah Balinya. Jadi ya itulah jadinya. Ini untuk kebutuhan pengangkatan tema itu kira-kira gimana sekarang ya? Karena di sini kan temanya sangat beragam ya. Dari yang memang kehidupan sehari-hari, kemudian memang respon atas apa yang saudara lihat di Pelinggih, misalkan dari kecantikan, kemudian sampai ada tema tentang apa istilahnya yang kalau Yunaninya itu dewa dewi gitu, mitologi gitu. Nah, itu kebutuhannya apa gitu? Apakah memang dari awal sudah seperti itu, atau memang ini ingat dengan ini membuat ini gitu? Itu sih melanjutkan TA dulu kan saya mengangkat tentang lebih ke pelestarian apa yang ada di desa saya sendiri sih. TA dulu saya kan mengangkat tentang upacara bulu gelas itu. Ya. Jadi coba saya lanjutkan lagi, lanjutkan tentang cerita ini. Mungkin kedepannya apa yang ada di desa Bulian itu saya ungkapkan dalam karya saya. Mencoba seperti itu. Nah, terus kemudian kebutuhan untuk display gimana? Ini kan semua digantung ya, sama yang berulang gitu. Apakah ada kepikiran dalam bentuk display yang lain gitu? Karena di sini kan antara kulit dan bayangan gitu ya. Dalam konteks kulit dan bayangan ya, bagaimanapun juga bayangan itu juga harus diangkat juga gitu.
Nah, dalam konteks itu kan tidak semua dalam artian dari karya ini semestinya bisa di-display dengan cara yang lian, gitu, dengan cara yang lain gitu. Tidak harus digantung kemudian refleksi bayangan itu ada di dinding gitu. Nah, pertimbangan displaynya bagaimana sih? Awalnya gimana ya Sen? Pertimbangan waktu kita meeting. Sebenarnya kita kepikiran beberapa alternatif display ya. Artinya Kayak selain di digantung, pojok, iya. dia bisa merespon pojok, di atas boosted dan lain-lain. Tapi karena di preview karya itu ya kami coba dapat banyak masukan tentang display, tentang bahkan tidak hanya display dari yang detail seperti rangka kulit itu bahkan kita dapat masukan banyak gitu. Sebelumnya kan pakai kawat, memakai bahan-bahan yang industrial, kemudian dirasa melukai kulit itu sebenarnya gitu. Kemudian digantilah menjadi rotan. Kalau untuk penyajian menimbang waktu juga Pak ya, karena saat itu sudah dekat waktu pameran. Akhirnya kita coba mengupayakan yang paling mungkin itu satu adalah digantung. Dan digantung ini kita coba juga ingin menonjolkan satu bayangan yang lebih gede, satu bayangan yang berlapis, satu bayangan yang tadi beririsan kemudian hanya tunggal. Itu kita coba ekspor itu sih Pak. Cuma memang rasanya kita sadari kurang variatif ya. Jadi cara penyajiannya hanya bayangan selalu di belakang misalnya. Objek medium kulit itu selalu yang lebih masih menjadi lebih dominan daripada bayangan. Padahal judul pamerannya adalah skin and shadow gitu. Seharusnya kan keduanya itu juga diungkap gitu Pak ya. Itu kita sadari sih kelemahannya itu Pak gitu. Tapi kalau dari segi pertimbangan kemudian memperkuat digantung itu gini sih agar agar gini sih lebih dekat juga sama si pengunjung gitu Pak. Karena ketika kita coba kemarin ya mau bikin kayak wayang tuh di balik clear itu kulit ini kadang nggak bisa disentuh gitu Pak. Kadang kalau maunya kita bawa juga di meja nih, tapi karena beli sekarang nggak sempat membuat kulit yang bisa dicetak segala macam, karena itu nggak bisa diajarkan. Jadi persoalan waktu juga menjadi batasan kami sih gitu Pak. Tapi ini next rencananya mau kita kembangin lagi di segi penyajian itu Pak. Itu PR penting banget sih. Apa aja tadi pertanyaan Pak Dewas lagi ya? Bagaimana kita merumuskan ini ya gitu. Menarik banget sih tadi estetika Leboyo itu Pak. Saya garis bawahi situ Pak. Ya kan bisa jadi cara pandang kita untuk melihat kekaryaan semacam yang dilakukan di sekarang ini Pak ya. Kan di luar sini di Bali juga banyak sebenarnya seniman muda yang menggunakan medium kulit gitu Pak ya. Baik sebagai dalang, mungkin sebagai pelukis juga, mungkin yang sebagai perajin kulit segala macam. Sebenarnya itu kan memungkinkan untuk kita kolaborasi, kita pertemukan dan kita tantang dengan bingkai Boboye ini sebenarnya sih Pak. Terutama yang punya background dan kesadaran yang serupa sama Bli Sukarya ini, yang lahir di Peleng, punya sikap yang sangat belereng sekali itu. Meskipun sederhana, tapi kadang ngobrol celutuk aneh itu membuat orang itu bisa tergelitik itu ya. Kadang menyanyi itu bisa dipresetin gitu. Nggak hanya pas berkarya, bahkan itu dah ketika ngobrol bernyanyi itu dia sebenarnya sangat usil orang itu. Tapi di balik kediamannya ini keusilannya itu kadang dikontrol. Tidak keluar serta-merta sih. Terus santun. Ya semoga dengan berkarya seperti ini keusilan karya itu bisa semakin terdorong ya gitu. Semakin terungkap gitu. Usil yang terarah ya. Nah kalau dari Sukarya itu kira-kira waktu berkarya itu apa yang dirasakan sih sebenarnya, atau itu kan penting sebagai sebuah dasar perumusan gitu. Misalkan
memikirkan apa gitu, apa yang dipikirkan pertama, kemudian apa yang dirasakan ketika membuat, ketika sudah membuat, dan setelahnya itu bagaimana gitu. Kalau membuat karya itu rancangan karya banyak, ada rancangan karya, cuman eksekusinya aja yang kayak gini, kayak banyak pertimbangan itu eksekusinya. Kalau saya sendiri sih apa ya, kalau gini gimana sih bilangnya, takut menyinggung sih, kalau atau enggak takut salah, belum bisa menghilangkan itu sih kalau saya sendiri berkarya itu. Jadi gimana ya, pertimbangannya itu sih, takut salahnya belum bisa saya hilangkan dari mungkin sedikit demi sedikit sudah mulai bisa saya rasakan. Untuk berkarya itu jangan lagi memikirkan ini benar, ini salah, ini takut ini tersinggung atau ini tersinggung. Soalnya kan saya itu mengambil karya kulit sapi, jadi banyak pertimbangan untuk kedepannya. Misalnya kayak tadi aja masalah jual beli kulit sapi itu. Jadi setelah mengenal kulit sapi itu orang jadi berpikir mau beli apa enggak gitu, karena mungkin lebih ke pecinta hewan sih. Kayak apakah ini bisa diteruskan atau tidak gitu. Jadi itu Yang membuat takut itu apa kira-kira? Apakah kalau nggak tekniknya seperti ini bukan bukan menatah kulit itu misalkan, apakah ada hal seperti itu nggak dari sisi kalau teknis gitu? masalah teknik sih nggak masalah sih bagi saya sendiri. Cuman kalau di awal menampilkan belelengnya itu baru ada masalahnya sih. Nah, persoalannya itu di mana kira-kira? Itu kan dari keseluruhan. Waktu pertama pengen menampilkan beleleng ya sama Vincent tuh, yang karya pertama itu pengen menampilkan beleleng. Jadi kok orang-orang bilang oh ini nggak beleleng, ini kok sama aja kayak gambar-gambar yang ada di sini gitu loh. Jadi itu padahal awalnya saya tuh membuat itu, saya berpikir menampilkan apa yang ada di lingkungan rumah saya. Awalnya itu kayak pohon kelapa, pohon pisang, dan juga tanaman rambat kayak cabai rambat, cabai bun. Itu saya nampilkan itu. Jadi karena ada masukan-masukan dari teman, jadi saya mencoba lagi membuat beleleng itu gimana sih gitu. Jadi saya melihat ke risetnya Pak Dewas juga kan, beleleng tuh kayak ini pembedanya, liarnya begini. Nah setelah melihat itu saya mendengar kata memboya itu. Nah memboya ya di lingkungan saya sendiri memboya itu memang tinggi gitu. Apalagi masalah, bahkan kalau bisa cerita masalah ketuhanan itu, dia itu memang kadang ya dibilang di lingkungan saya sendiri nih ya, orang-orang desa saya itu kan banyak yang belum nikah nih, yang laki-laki terutama. Kalau sudah berumur ya umur kira-kira 17 tahun atau enggak 20 tahun itu, bahkan ke pura tuh jarang. Pura tuh apa sih, pura betara bapak gitu dia bilang. Itu dia. Bahkan ada yang dia itu ke pura cuman satu pura aja. Satu pura yaitu pura adatnya dia aja. Kalau ke pura dalam, pura Balai Agung itu enggak pernah sama sekali. Bahkan sampai ada di kayak lelucon lah. Lelucon di Bulian tuh dia tuh tumben ke pura ini dia. Jadi diginiin, weh dia bakat udang ini, dia hilang udangnya, digituin dia. Katanya dia tuh ya modelnya
nyari udang karena udangnya hilang jadi nggak bisa keburu gitu modelnya. Gitu. Makanya dijadiin kayak joke gitu. Bahkan itu pun ini kan tempat sembahyang nih beramai-ramai. Pas dia masuk sendiri itu langsung temennya bilang, wah di Jawa bakat udang tuh, bilang ada udang marokat gitu joke-nya aja sih. Itu termasuk Oboya ya? Ya orangnya sih orang ya gimana ya gitulah. Ya, terima aja. Setelah itu yang paling keras sih itu sih sebenarnya Pak. Kalau di sisi karya menghadirkan sisi naratifnya gimana kira-kira sekarang? Kebutuhan untuk menghadirkan sisi naratif gitu loh. Jadi setiap karya itu apakah mempunyai cerita atau memang dia berdiri sendiri tanpa ada narasi seperti itu? Berkelanjutan sih Pak. Kayak ada berapa seri? Ada 3 seri. Yang kayak paum itu. Kalau itu kan paum kata-kata dari desa saya sendiri. Ya meeting itu model bahasa kerennya. Sangkap ya. Sangkap gerak. Paum. Ada nggak karya yang memang berdiri sendiri tanpa ada narasi di dalamnya itu? Berdiri sendiri. Jadi ada narasi nih. Ya pohon gitu loh. Yang itu sih. Yang pertama itu. Ya. Itu memang saya bikin tanpa narasi ya. Apa yang ada di lingkungan saya nggak ada gininya ceritanya itu. Pohon aja. Yang ini ya. Ya. Kebanyakan sih seri Bird-nya yang nggak ada narasi yang mendalam. Mau memperlihatkan bentuk Ya. alur dinamis dari pola Gaya belerang. masuk pada apa ya? Pakai payung ya? Apa ya? Daun payung lah tuh ya. Oh daunnya ya daun payu, cuman dipanjangin lagi. Nah, cuman yang paling keras apa namanya itu narasinya tuh yang bertiga itu tentang cerita beleleng itu. Itu aja. Tapi mereka dibuat berdiri sendiri gitu. Ya. Tapi 3 itu Kesatuan. Ya itu saja sih dulu dari saya. Semua Pak Dawas ya. Rupanya tadi kita ada banyak dapat masukan dari bagaimana kita merumuskan praktik ini, kemudian apa dasar pemikirannya. Jadi coba kita gali lagi ya di luar sesi ini karena pasti sangat banyak yang belum terungkap sebenarnya. Ya, Sukaryo ini misteri ini. Misteri sih. Coba nanti Pak beli S3 nyari estetika Boyo. Ada bukunya lagi Boyo itu. Bikin estetika Boyo. Masuk Pak Dawas. Selanjutnya saya yakin Pak Bli punya banyak sekali masukan. Apa ya, saya tertarik dengan satu karya yang Ibotol itu. Nah, bisa diceritakan nggak tentang Ibotol? Artinya kan itu kan Sukaryo mengungkap. Kalau tadi kan cerita soal Sri Minah, cerita mitologi, kemudian cerita tentang paum, ada juga karya tentang gurat. Jadi Sukaryo ini rentan narasi dalam karya itu cukup luas sekali ya, dari mitologi sampai ke masyarakat, sampai ke aspek sosiologisnya gitu ya. Sehingga muncullah tokoh Ibotol yang salah seorang warga bulian yang cukup menarik perhatian Sukaryo. Dan bagaimana Sukaryo menggambarkan itu. Ibotol itu kan figur nih, sosok. Kemudian bagaimana Sukaryo menggambarkan ke dalam belulang ini kan itu kan berhadapan dengan persoalan teknis, bagaimana pola penggambarannya, membangun karakternya seperti apa. Nah itu jadi ada 2 pertanyaan, siapa Ibotol itu dan bagaimana Sukaryo menggambarkan tokoh itu ke dalam belulang. Itu aja sih. Ibotol itu orang bilang tidak normal ya, kayak kelainan gitu. Tapi dia tuh terkenal di seluruh masyarakat bulian, dia tahu. Misalnya Legendnya lah. ya umurnya tuh Selebritis. udah
dibilang tua ya tua banget, cuman perawakannya itu masih muda gitu. Ya kecil masih muda. Nah, terus penggambarannya itu ke media kulit. Awalnya tuh saya berpikir Ibotol ini sebagai figur yang dikenal oleh masyarakat Bulian, yang dia bilang terkenal selebritis di Bulian. Terus kan ada kayak apa namanya tuh di sebelahnya kan ada sound system gitu. Nah itu model di Bulian itu kayak ada sound system membarung gitu. Kan orang Bulian itu kebanyakan peminum. Jadi dia tuh nggak tahu waktu minum, biar pagi, biar siang, malam minum gitu loh. Kayak Kegiatannya dia. Jadi kadang bisa di sini ada orang yang nyanyi sound system, pakai sound system besar-besar. Bahkan di sebelahnya tuh ada lagi orang yang pakai itu sound system. Nah di samping itu juga kontur Bulian itu kan berbukit-bukit. Jadi di sini sound system arah ke sana, di sana juga ada sound system arah ke sini gitu. Kayak mau barung dia. Nyatur deh sound system. Makanya kalau bisa dipetakan itu ada ratusan sound system ya setiap malam tuh mesti bunyi. Dan Ibotol ini selalu ada di antara itu dari dia. Itu sebagai figur kadang, tapi si botol ini sih lebih ke di desa sih gini. Dia tuh suka merayu cewek sih sebenarnya. Nakal lah dia. Soal sound system juga saya punya memori khusus di Bulian itu ya, tahun 2009 saya masih kuliah tingkat akhir menjadi asisten dari Pak Ardiman ketika itu untuk riset kuratorial mengangkat kuliah itu. Disitulah pertama kali seumur hidup saya melihat gong itu pakai sound system. Jadi pada saat upacara bulu gelas itu, saat iring-iringan itu menuju pura dalam membawa sapi itu, saya dengar ada suara gong, tapi tidak ada gong, dan tiba-tiba di belakang itu ada motor, di belakang motor itu ada sound system gitu. Jadi di situ pengalaman pertama kali saya melihat gong yang bersound system itu di Desa Buluan. Jadi sangat posmo sekali sebenarnya di Bulian itu gitu. Mungkin itu bagian dari estetika Boyo tadi itu ya. Ketika membarung sound system. Nah itu juga mungkin Pak Bli sudah menyadari waktu itu ya. Saya tuh tahu dari kecil udah tahu seperti itu. Cuman tidak menyadari bahwa itu sebuah hal yang aneh di sini itu. Soalnya kan saya sudah dari kecil jadi tahu normal lah bikin itu. Kadang apa namanya itu kan di apa namanya itu di pura, di suatu acara itu pasti ada gong, pasti ada orang yang menggending itu modelnya. Ya jadi satu aja gitu, pakai sound system gitu. Satu aja bunyi gitu. Jadinya semua tinggal yang ngerjain sendiri-sendiri aja gitu. Nggak ada kegiatan lain. Mungkin pemanfaatan apa yang ada di sekitarnya. Karena kalau gong kan membutuhkan banyak orang. Samping itu juga di Bulian itu kalau alat-alat musik itu ada, cuman orang yang melatih itu nggak ada. Samping itu juga kendala mungkin di semua desa merasakan juga ngatur orangnya tuh susah gitu. Apalagi orang Bulian tuh agak bisa dibilang agak ngagu nih, agak meboyo dulu. Jadi enggak udah balik gong ngarit ya mantis sampai nggak boleh gitu. Itu pikirannya. Tapi yang terjadi selama ini nggak ada permasalahan di skala ya? Enggak permasalahan itu sih nggak ada. Kalau ada gong itu hebat. Itu hebat. Jadi ini jangan banyak perahu aja. Udah tahu sikon gitu. Udah tahu sikon. Menarik sekali itu sih. Kita tunggu taruh sih. Menyesuaikan Kita tunggu taruh. Jadi lewat karya Ibotol itu sebenarnya saya ingin memotret sisi-sisi sosiologis masyarakat di sana juga ya. simbolis. Supaya ada hal yang
dalam banget dari botol. Semua ini sudah menyinggung hal yang juga sebenarnya sangat menarik untuk digali. Kira-kira ada lagi teman-teman? Pak D mungkin? Yang sih ini sangat menarik sekali. Jadi apa yang disampaikan Bimade tadi itu memang sangat berbeda sekali situasinya, dan yang di sini juga apa yang beberapa kali dipaparkan oleh Sukaryo itu menarik sekali dan unik sekali kebudayaannya di sana gitu. Jadi menurut saya itu hal-hal itu memang perlu diangkat, dan ini merupakan terobosan bagi Tiang. Jadi Sukaryo berani menampilkan ini dan mewacanakan apa yang tertera di sana yang tidak tertulis tapi terukir sekarang dibicarakan. Semoga ini merupakan titik awal untuk bagi generasi muda di sana untuk mempelajari, oh ternyata ini loh nilai-nilai leluhur yang ada di sana gitu. Dan itu juga saya baru tahu ternyata di sana lebih banyak memakai ukiran-ukiran yang memang sentuhan dari alam, bukan dari, kalau di sini kan lebih banyak kepupatran gitu. Ya, di sana lebih ini, jadi lebih ke alam ya. Jadi itu baru juga saya tahu itu, dan sebagai pengetahuan baru bagi saya di sini. Jadi ini sangat menarik sekali, dan tampilan dari ini juga sangat menarik sekali. Nah mungkin saya punya pertanyaan sedikit aja nanti. Ada nggak inovasi atau bayangan nanti untuk karyanya ini? Sekarang kan listnya itu kan pakai rotan, yang kalau saya perhatikan dari awal itu masih ada yang bermain. Kadang pas situasi dingin itu dia agak lengkung dia begitu. Tapi sebenarnya itu menarik juga sih, karena dia menimbulkan efek-efek bayangannya itu sangat bermain, jadinya berkreatif nanti gitu. Tapi ada nggak ini yang mungkin ke depan pilihan material untuk frame-nya itu, atau mungkin pengembangannya yang lain gitu dari yang sudah ada saat ini gitu. Karena sebelumnya kan sudah pernah dibilang pernah memakai besi itu, terus kelihatannya masih ini. Terus ke depan mungkin ada nggak yang hal yang lebih kuat atau lebih tapi dia tetap kelihatannya natural, yang mungkin bisa dipakai gitu. Dan mungkin pengembangannya mungkin nanti gimana kira-kira, apakah sudah ada ide untuk pengembangan dari yang sudah ada saat ini itu. Ya itu dari saya. Kalau masalah itu saya memikirkan yang tadi Pak kan sempat sama diskusi juga sama Bapak kan masalah itu. Jadi Bapak menyarankan mencoba menggunakan bambu kan gitu. Saya belum coba itu sih. Mungkin nanti karya kedepannya saya mencoba menggunakan bambu untuk menggunakan frame-nya itu. Apakah lebih estetikanya lebih dapat atau gimana? Mungkin nanti coba menggunakan itu atau enggak. Kalau ke besi kayak kata Pak Asmojo waktu ini bilang kan, mungkin bisa coba menggunakan bahan-bahan industrial gitu. Nah, itu sih sudah saya pikirkan dulu, sempat mau bikin karya yang antar kulit dan besi gitu. Jadi besinya itu bukan cuman sekedar sebagai pemegang karya aja. Jadi besinya itu sebagai bagian dari karya itu sendiri. Jadi itu dia tuh keluar gitu. Itu sempat juga berpikiran seperti itu, dan desainnya itu pun masih ada, cuman eksekusinya aja belum gitu. Jadi itulah situasinya. Mungkin bisa pertimbangkan nanti apa masukan Bapak yang tadi yang waktu ini menggunakan bambu. Ya banyak yang berharap karya kedepannya lebih eklektik lagi sebenarnya.
digabung ini gabung itu. Tapi mungkin yang possible juga dilakukan itu bisa dibuat menjadi animasi seperti macam itu, berkolaborasi dengan orang-orang lintas disiplin sih sebenarnya juga sangat mungkin ya, kolaborasi dengan dalang apalagi gitu kan. Mungkin bisa kita juga upayakan itu ya, jadi tidak hanya mengolah bentuk karya tapi juga melakukan interaksi lagi dengan banyak orang gitu ya. Saya sih harapkan juga bisa seperti itu. Selanjutnya teman-teman mungkin ada yang mau beri tanggapan pada program pameran ini. Pena mungkin sebagai juga mengikuti sangat ini ya, sangat intens proses kreatifnya Luis Karya. Sangat Ya mungkin aku perwakilan dari apa ya, mungkin ungkapan dari Bapak sebagai penata wayang juga ngasih komen dan melihat apa yang terjadi di yang dibuat Sukarya lah pada akhirnya. Yang pertama tuh kan dia tuh sebagai orang Buleleng yang biasanya kalau orang Buleleng sudah belajar mengenai teknik wayang yang ada di Bali Selatan, khususnya Puaya itu pasti memang terkenal mempunyai seni tatah itu. Jadi ketika orang lain itu sudah masuk ke ranah ataupun daerah Puaya ini dan belajar di dalamnya, pasti orang itu sudah lupa kadang identitasnya entah dari mana, pasti sudah belajar bagaimana mengolah stilisasi dari dedaunan, dari figur itu menjadi apa yang ada di Puaya ini. Tapi di Sukarya sendiri dia berani menentang, padahal dibilang buruk ya nih. Ini ukiran apa ya gede-gede sekali gitu. Padahal setelah dilihat ternyata karakter orang itu juga bisa dibawa ke dalam karyanya itu sendiri. Jadi ketika apa yang dibuat ternyata berbeda dari yang biasanya di sini, itu bukan berarti dia kurang baik, tapi dia hanya menampilkan karakternya dia sendiri gitu. Mungkin di situ bisa merubah pandangan orang yang biasa melihat wayang yang begitu eloknya, begitu apa ya, renyep, yang aku bisa bilang itu pokoknya begitu padatnya, tapi bisa diganti dengan sesuatu yang besar, tidak begitu padat. Jadi hal yang positif negatif itu ada dan berbeda di karya Sukarya ini. Itu sih dari pandanganku, dan itu penyampaian Bapak ternyata bisalah hadir menjadi suatu karya yang lebih berbeda, nggak hanya wayang yang seperti ditampilkan di pedalangan itu. Pernyataan itu berlapis restu nggak mau? Ya, Jangan-jangan berdimensi restu ada sisipannya. boleh. Apa sih nggak lewat kalau mana handphone tapi menarik juga benar tuh, karena kita kan sering dengar pasarnya, marketnya gini ya, seni ukir itu ada di selatan ini kan. Jadi banyak pengukir Buleleng yang kemudian hijrah ke sini, ketika ketemu market dia banyak melakukan yang yang banyak terjual di sini ya. Artinya itu udah ukiran selatan, Bali Selatan. Ketika dia pulang bawa ukiran, mungkin yang terserap adalah yang sering dia kerjakan itu ya, tidak diulangi lagi yang gaya Buleleng itu. Tapi rupanya di bis karya kan itu belum terjadi gitu ya. Semoga tidak terjadi gitu. Dan bis karya itu udah seperti kata Bu Pena, dia masih bisa memegang identitasnya itu. Itu satu poin penting juga. Masih Bu Pena sudah bantu menyampaikan itu. Kira-kira teman-teman yang lain ini ada lagi tanggapan? Ya kalau saya sih, kalau pemikiran itu memang pemikiran di tradisi, orang tradisi itu pasti begitu dia. Pasti masih banyak gitu. Jangankan di seni yang komunitasnya memang di sana saja. Kita di seni lukis saja masih begitu.
kalau kita bikin yang lain kita bisa-bisa kita tidak diakui. Nah, itu masalah. Kita tidak diakui itu salah. Nah, terus kedua mungkin memang faktor ekonomi juga. Faktor ya. Makanya tadi saya tekankan ini sangat menarik sekali. Pernah waktu ini kemarin diskusi sama Sukarya, menarik sekali kalau desain atau motif-motif yang di Buleleng itu diangkat kembali untuk mencapai sampai menjadi itu identitas diri itu. Jadi belajar boleh di mana saja, tapi kembali ke supaya bisa menjadi itu jati diri sendiri gitu. Jadi saya pikir itu bukan di daerah Tatak saja, termasuk di daerah Topeng juga begitu. Mereka kalau keluar dari itu dibilang oh ini bukan style ini bukan style itu gitu. Jadi itu sangat memang masih terdogma di pikiran masyarakat yang masih pemikiran tradisi. Itu saya pikir memang itu tantangan bagi kita dan memang segitulah pemahaman dari mereka. Nah mungkin ini yang bisa memakai inovasi-inovasi terbaru untuk menjalankan budaya itu supaya tidak hanya menonton harus begitu saja, tidak begitu. Padahal kita sudah berubah gitu. Masa terus kayak tiang dilukis, masa terus disuruh melukis sesuatu yang tidak pakai baju, pada saat ini kita sudah pakai baju gitu contoh sederhananya. Jadi pemikiran itu masih banyak di sini dan itu saya pikir memang dan itu dianggap benar Jadi saya pikir Sukaryo punya potensi untuk kedepannya melahirkan menggali yang potensi yang ada di utara itu digali dan menjadi identitas pribadi. Saya pikir itu. Semua Pak. Iya. Benar juga bilang faktor ekonomi itu mempengaruhi, soalnya kan kakak bilang ya kakak ipar lah. Kakak ipar saya tuh pengukir kayu, terus sempat saya coba bikin ukiran gaya Buleleng, terus dia bilang oh nggak bisa soalnya kan tergantung pesanan orang. Jadi seperti itu sih kalau melestarikan sebenarnya gimana ya, sederhana tapi unik gitu loh ukiran Buleleng tuh, suka liatnya. Seringkali kita kesimpulannya mungkin ya, seringkali kita terjebak dalam kata pelestarian nggak? Betul. Dan lucunya yang sering kita debatkan itu kadang-kadang kita kaku dengan pelestarian. Itu kata pelestarian itu sebenarnya yang dilestarikan itu apa? Nah itu menjadi pertanyaan sering gitu. Apanya sih gitu? Jadi sedangkan contoh seperti anak-anak gitu yang kita ajari sekarang saat ini, yang dia lihat itu adalah animasi gitu. Kita suruh sekarang flashbacknya ke melihat yang di belakang itu kan tidak sulit sekali mereka gitu. Jadi nah yang sekarang menjadi pertanyaan itu yang perlu dilestarikan itu apanya dan caranya apakah yang itu aja seringkali di generalkan itu Pak ya. Ya itu Semua kayak kata aja gitu. Sama jadi seragam. Itu risiko. Ya silakan teman-teman yang lain. Kita masih ada waktu lagi sekitar 15 menit. Silakan Debus, Ade, Sekar, Dayu. Yuk semakin panas. Ibu sih yang kental dengan budaya wayang Sukawati itu kan saya melihat karya Sukaryo gitu, itu kan penting sebenarnya. Gimana ya? Saya sih tidak terlalu untuk wayang Sukawati tidak terlalu mendalami itu gitu. Jadi yang saya lihat secara kasat mata, secara standar orang-orang awam sih ya, masih dari segi pengerjaannya Sukaryo sama wayang-wayang yang pernah saya lihat tatahan itu masih beda dari segi bentuk pulau masih yang di daerah sini Sukawati masih agak lebih ngerenyap gitu ya
istilahnya kecil-kecil, Gelas gitu. gelas gitu, Gelas ngatih gitu. ngatih, nah itu lah. Terkadang saya juga tidak bisa meniru yang di Sekuati ada itu loh. Nah setelah lihat di Sukaryo, oh ternyata di Belen gini gitu. Nah kemarin saya lihat di di Kedewel di Jogan Agung, siap ada lihat ukiran yang blok-blok gitu loh. Siapa pikiran kan sebelum itu saya lihat waktu residensi Sukaryo itu yang pertama di Burat kan besar-besar kayak gini. Nah, apakah ini ada hubungannya sama patung buleleng ya gitu siapa? Ini kok besar-besar beda kayak di Sukawati yang kecil-kecil gitu yang renyap gitu, yang lebih ke pepatran yang kata Pak D tadi itu. Ini kok bun-bun yang besar-besar, apakah ada yang hubungannya sama di Beleng? Apa mungkin seniman Beleng yang mungkin kesini itu saya nggak tahu. Nah itu juga ada pertanyaan dari dalam diri sih. Nah itu bagaimana sejarahnya dulu. Nah menurut saya sih masukan dari saya untuk Sukaryo ke depannya mungkin bisa diriset lagi ke dalamnya untuk dibahan dari motif apa gitu yang lebih bisa memperkuat identitas Beleng itu sendiri sih gitu aja aku. Semua lebih Ya. sudah memberikan kan juga. Jadi boleh. dia kan juga ini ya dari negara juga mirip juga dengan Beleng juga. Ya, ya itu dari Moboyo itu yang menarik deh. Dari Moboyo itu mirip-mirip sebetulnya di lingkungan yang ya di apalagi di Kota Negara ya. Dan di Kota Negara itu kebanyakan sekarang pas di Galungan itu lah biasanya kan lawar. Mereka biasanya membuat mie untuk disodo. Jadi lawannya itu diganti dengan mie itu dah kayak mirip-mirip Moboyo gitu juga ya. Kayak Ya. Dan pas ini juga kalau ada orang meninggal pas melayat itu biasanya kalau emang ada atman yang meninggal itu hadir di dalam lingkungan rumah itu dia minta nomor gitu untuk menghidupkan rokok dan berharap ada nomor di sponnya itu. Dia memintanya itu ke roh yang meninggal gitu. Memang kalau mungkin itu kepercayaan mereka ya. Kalau ya kalau memang dia hadir gitu dia minta nomor gitu. Nah, kayak gitulah Moboyo itu mirip-mirip di negara Moboyo itu. Dan bibit dari ya dari didasari dengan Moboyo ini apakah di Sukaryo akan ada planning untuk Moboyo lagi untuk media gitu untuk membuat menggunakan media material lain dari kulit lah gitu misalkan kayak apa gitu yang diukir gitu apa ada planning seperti itu? Untuk saya sendiri kedepannya mungkin ada, tapi untuk saat ini belum. Soalnya kan masih mendalami tentang kulit sapi. Jadi saat ini tuh saya mau mendalami lebih dalam lagi tentang kulit sapi. Soalnya kayaknya butuh waktu lebih lama lagi. Walaupun sudah dari 2018 mengenal kulit sapi, tapi saya belum mendapatkan feel yang lebih lagi dari kulit sapi itu. apakah pernah nyoba selain kulit sapi nggak? Nyoba selain kulit sapi di kertas mungkin benar. Atau kulit hewan lain gitu maksudnya? Kulit kambing ya. Oh iya. Kulit kambing pernah. Nah, apa perbedaan kambing sama kulit sapi? Kalau kulit kambing tuh rata-rata sih dari segi size sih lebih kecil dia. Dari lebih kecil bidang, lebih kecil bidang juga kadang juga agak tipis juga dia. Karena tipis. Yang menurut saya yang paling bagus untuk bikin kalau dari segi ketebalan dari bikin tatahan itu ya dari produk lokal produk Bali di kulit dan sambal itu. Jadi dia tuh bikin kulit yang memang benar-benar
Tapi ya harganya ekonomi Mungkin perlu dicoba kulit-kulit aneh beringkat tuh sebenarnya. Sama ya selama ini kan ada tuh kulit aneh flat gitu, tebal gitu. Mungkin alternatif lain sekiranya perlu coba kulit-kulit aneh tipis, aneh beringkat yang lengkong atau kengken gitu. Kalau dari sisi mungkin mencari sisi estetiknya, kemungkinan estetiknya gitu. Kalau sudah jadi itu coba dibakar gitu. Siapa Kalau goreng udah pasti jadi kerupuk. goreng gitu. Siapa tahu enak. Enak loh, enak kerupuk. Ramak mungkin. Jadi krecek. Tahu krecek. Krecek mungkin. Tapi di Payo biasa kering kebin kan? Ya. Kalau kulit tadi itu kerupuk kebin. tipis ya. Tipis. Kalau kulit yang isi bulu sedikit-sedikit itu pernah nyoba nggak? Belum pernah nyoba. Yang isi bulu belum pernah. Padahal sudah tahu ada kulit yang masih isi bulu, tapi belum pernah nyoba. Kira-kira mau dicoba nggak? Mungkin kedepannya mungkin. Dan itu kan katanya harus spesifik mesen kan dia. Ya. Karena mereka langsung bersihin dulu tuh, jadi benar-benar harus dipantau nih yang sapi yang udah siap tuh. Jadi di order, di booking dulu gitu kan ya. Jangan dihabisin bulunya. Iya. Booking dulu gitu. Soalnya kan jarang yang pakai. Jarang ya pakai. Produk utama untuk kulit sapi yang ada di Bali itu kan untuk barong misalnya, untuk barong ataupun pakaian tari itu. Jadi jarang ada yang pakai pakaian tari yang isi bulunya. Jadi kebanyakan ya harus hilang bulunya. Kecuali kalau pakai bikin sepatu, ada juga. Tapi itu kulit bulu yang kulit sapi yang sudah disamak. Jadi belum nggak kulit sapi mentah. Tapi ada bulunya juga. Bulu lupa. Ya pakai topeng. Kumis. Bulu lupa. Asih. Menarik sih. Kulit kebo juga kan ada. Mahal. Sekar nih yang belum bersuara. Sekali lengkap lah. Kuliah. Jaga saja. Gimana ya Bang, karena baru tumben nih, biasanya lihat media selama datang-datang Valda itu kan biasanya medianya pasti kanvas itu. Terus pertama kali lihat di Sukaril pakai media lain selain kanvas, jadi menarik sih dibilang. Karena aku pertama kali juga mengikuti seni tradisi kan, dulu beneran buta atau apa-apa. Habis itu sebenarnya satu pertanyaan tuh dari tadi, kenapa di pamerannya ini Bisukarya mutusin buat nunjukin apa ya bilangnya? Keaslian kulit sapinya itu tanpa dipoles warna gitu. Terus untuk jangka panjang, kalau misalkan ada konsumen atau siapa yang mau beli itu, apa ada perawatan khususnya kan untuk kulit sapi itu? Nah, kalau misalkan ada mungkin bisa dijelasin. Terus efek sampingnya kalau misalkan kita nggak merawat kulitnya itu juga mungkin bisa dijelasin sama Biska. Kenapa tidak diwarna? Ya memunculkan, yang pertama itu memunculkan karakter kulit sapi itu sendiri. Oh ini kulit sapi. Kalau diisi warna itu sempat bikin yang diisi warna, dia itu nggak tahu kalau nggak kita yang bilang bahwa ini dari kulit sapi, dia itu nggak tahu. Mungkin bilang kayak pakai solek kan mirip juga sama kulit karakternya. Terus untuk perawatan ya ini karena ini merupakan produk organik, jadi perawatannya itu lebih ekstra sih. Terutama jangan kena air,
juga kelembapan itu juga berpengaruh sama kulit sapinya gitu. Suhu juga berpengaruh. Jadi kalau terlalu panas dia bisa bergelombang-gelombang, walaupun awalnya lurus bisa bergelombang dia seperti itu. Jadi itu perlu perawatan ekstra kalau pakai gininya untuk perawatannya. Jamur gimana? Rentan sekali kalau nggak ada cahaya itu pasti jamuran ya. Apalagi lembab juga. Cahaya ya. Nah terkadang kan saya pernah lihat ada ukiran yang dimakan rayap gitu loh. Ada nggak obat yang bisa dipakai? Tuh pernah nggak nanya ke tukang tata kulit itu apa yang bisa dipakai untuk mengatasi itu? Kalau sampai ke sananya sih saya belum tahu pasti apa yang dipakai sama gini. Yang dipakai untuk mengatasi rayap ataupun tikusnya. Tapi ada satu gini karya saya itu ada 2 kulit sapi nih, beda produksi. Yang pertama dari Jawa, dari Jogja. Yang ini dari Bali, produksi di Darun Sabu. Saya tuh taruh di luar. Pas kebetulan yang kan dimakan tikus nih, yang kulit Darmo Sabu aja yang dimakan. Jadi produk kulit Jogja itu nggak dimakan sama dia, sama tikusnya. Mungkin Jogja ada pengolahan lagi Kayaknya kayak ada pelapis atau kayak obat gitu. Soalnya kan kalau sapi di Darmo Sabu tuh kalau sudah diserut ya udah gitu, dijual gitu. Makanya kalau kulit Darmo Sabu tuh produk Bali baunya tuh lebih menyengat ya, lebih memang kayak bau daging gitu, amis Semacam formalin gitu ya. ya. Ini kulit Jogja lah ya. Lebih tipis ya. Dan juga baunya kan nggak gitu menyengat, Ya, bahkan nggak ada baunya. lebih enak mana kerupuk ini? Oke, Tergantung. Jogja atau kulit Bali ya. Tergantung orangnya. besok coba boleh diulang. Iya, ini Pak Bli ada ide deh. Pembukaannya pakai ini makan-makan gitu. Nampak mungkin. Ya kayaknya itu ya singkat saja stop sekalian closing exhibition kita hari ini ya. Jadi banyak banget kita mendapat insight ya dari teman-teman juga dari soal penjajahan karya hingga bagaimana kita merumuskan kembali praktiknya Brius Karya dan apa dasar pemikirannya. Hingga teman-teman tadi juga banyak menyinggung tentang bagaimana Brius Karya agar bisa terus menjaga identitasnya sebagai orang Buleleng. Jadi ini di pameran ini tadi juga Pak Bli singgung Brius Karya nggak hanya menampilkan karya-karya Sukarya ya, tapi ia juga menampilkan segenap pengalaman dia sebagai warga Buleleng, khususnya warga Sri Bulian gitu kan. Itu juga yang kemudian saya tangkap sebagaimana yang ditulis Pak Dewas ya di artikelnya tentang yang menyinggung tentang terminologi seniman, bahwa persoalan seniman itu sendiri bukan pada apa yang ia tengah kerjakan atau apa yang tengah ia tengah buat ya, tapi persoalan yang lebih utama adalah pada apa yang dapat dia temukan dari proses itu. Dan semoga program residensi ini, program pameran ini, dan juga proses Brius Karya ini kemudian menghasilkan sesuatu ya, entah apa itu, nanti kita lepas kembali kepada senimannya Brius Karya dan pada siapapun yang kemudian menghadiri pamerannya berdiskusi bersama gitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Gura Project, Pak Bli, Pak Dewas, kemudian kepada Studio Gelombang, Bima Deviawan yang sudah memberikan kesempatan untuk kita yang bisa menjadikan karya dan memungkinkan diskusi ini terjadi, dan pada teman-teman Lingkar Gura yang sudah menemani proses residensi ini sehingga kita bisa menikmati bersama hasilnya ya gitu. Dan semoga ini tidak berhenti di sini, kita akan buat lagi program-program residensi selanjutnya, dan semoga proses yang lebih detail lagi, proses yang lebih rapi bisa menghasilkan hasil kerja, hasil kreasi yang juga lebih memiliki ini ya,
memiliki efek yang lebih besar ya baik para seniman dan juga para audiensnya. Itu saja, semoga diskusi ini memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi pada Studio Gelombang sudah memberi kita waktu untuk berkumpul sampai jam 2 ini ya. Terima kasih juga teman-teman di YouTube yang sudah betah menonton diskusi kita sampai selesai. Itu saja, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Pramasakti Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Camping. Tua manis. Support by Studio Gelombang. Sebenarnya masjid. Anjir. Campur kopi di mana? Wes. Saya kopinya belum habis. Makan minumnya di sana itu. Ini kayak marah. Oh iya. Nah ini sebagai simbolik aja Pak tadi sebagai simboliknya. Nah, kita mau menyerahkan kenang-kenangan karya dari Luis Karya. Ini karya cetak dari kulit, skin printing untuk Bima Negriawan dan Studio Gelombang. Semoga kanggo. Ya. Kita foto ya. Saya foto sekali Pak. Ya. 1, 2, 3. Oke.